Nah, satu pertanyaan nih untuk Buya Rizky. Ya. Kapan Buya Rizky menjalankan ibadah terpanjang itu? Ya. Ini kayaknya Ajo Japri ini dia lebih apa ya? Kalau di dalam ininya kepo kalau bahasa anak sekarang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertemu dengan saya Jo Japri dalam acara ngobrol santai Ya. sore bersama Ustadz Rizky Kurniawan, dipanggil Rizky Kurniawan. Nah, Assalamualaikum Ustadz Rizky. Waalaikumsalam Ajo Japri. Oke. Insyaallah. Masyaallah. Sekarang terlebih dahulu kita harus mengenal dulu Ajo atau Ustadz Rizky. Apa sih kegiatan Ustadz Rizky hari ini, pada hari ini? Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Ajo Japri sebelumnya karena sudah mengizinkan kami untuk bisa berdiskusi ya. Kita pada hari ini, alhamdulillah, ini merupakan pertemuan yang sangat baik sekali gitu kan, di hari yang baik juga gitu kan. Jadi berkaitan dengan pertanyaan dari Ajo Japri tadi berkenaan dengan aktivitas. Kalau sekarang aktivitas itu penggerak sebuah kelompok minat baca. Itu literasi baca ya. Literasi baca. Jadi sekarang tuh kami sudah bergerak kurang lebih 100 hari lebih. Jadi alhamdulillah di 2023 ini kami punya program untuk menggiatkan bagaimana pemuda hari ini dia mau membaca gitu. Itu salah satu. Dan karena gudang ilmu itulah membaca ya. Iya. Mungkin Ajo Japri juga kenal dengan sosok orang nomor 2 orang Minangkabau gitu kan. Bu Hatta gitu kan. Jadi Bapak Hatta itu kan beliau tuh kalau kita lihat satu-satunya orang Minang yang berhasil jadi wakil itu Bung Hatta. Jadi makanya kami dengan melihat semangat beliau membaca itu dengan kehebatan ini terinspirasi lah, wah sepertinya nih harus dibangkit lagi semangat anak muda, khususnya anak muda Pariaman ini, bagaimana caranya itu dia minat untuk membaca gitu. Itu kegiatan pertamanya, untuk kegiatan menumbuhkan semangat membaca anak muda. Kami juga membuat sebuah kelompok masih untuk anak muda, masih untuk anak muda. Itu tuh kami buat sebuah pelatihan. Jadi kami beri nama pelatihan ini yaitu pelatihan Khatib Jumat. Luar biasa. Khatib Jumat. Ini karena melahirkan para membalik walaupun sebenarnya masih terbilang baru gitu kan. Tapi semangat ini ingin kami tularkan kepada generasi muda kita gitu kan. Mungkin selama ini pandangan orang berkaitan dengan khatib ini itu kayak wah udah ustadz besar gitu kan. Orang yang sudah hafal 30 juz, hafal hadis gitu kan, istilahnya udah ustadz kondang lah kalau orang bilang kalau yang khatib ini. Padahal setelah beberapa kali saya ikut pelatihan tentang khotbah, pelatihan ceramah ini gitu kan, rupanya ada satu yang harus sebenarnya generasi muda itu harus dia kuasai, sehingga dengan satu itu bisa membuat kegiatan-kegiatan yang lainnya itu atau program-program yang lain itu bisa dipenuhi. Contoh, ketika generasi muda itu dia sudah bisa khotbah, kalau di khotbah itu dia kan beda dengan ceramah ya. Kalau khotbah itu dia ada rukun. Jadi kalau rukun tadi itu tidak terpenuhi, satu saja itu bisa batal Jumat orang. Beda dengan tabligh akbar, beda dengan ceramah, beda dengan kultum atau pidato gitu kan. Khotbah ini dia spesial. Jadi khatib ini penentu sahnya sholat Jumat jamaah. Ya, benar sekali, Ajo Japri. Jadi di sini kita penting sekali kenapa program ini harus kita angkatkan gitu kan. Jadi memang kita lihat
nggak berapa banyak orang yang mau untuk ikut belajar ini. Sebab apa? Mereka membayangkan apa sih keuntungannya. Iya, benar-benar. Nah, karena apa? Karena mereka belum mencoba. Iya. Kalau kami yang mengajarkan, otomatis kami sudah tahu manfaat Iya, dari mempelajari ini gitu. Jadi setelah kami pelajari, setelah saya pelajari, jadi Ajo Japri, kalau kita sudah menguasai khutbah yang rukun itu gitu kan, ketika untuk ceramah, takbir akbar atau pidato atau kultum itu gampang lagi, gampang sekali. Sebab apa? Dasarnya sudah ada di khatib tadi. Tadi ya. Nah, ini kelebihannya. Jadi kalau orang mau apa katanya, mereka mau tampil sebagai moderator. Iya, iya. Moderator kan pakai mukadimah juga aja, gitu kan. Terus ada yang disuruh mengisi MC atau apa. Mereka yang keluar dari pelatihan khatib ini itu semuanya mereka bisa. Iya. Nah, tadi Jadi seperti itu. ada literasi, ada pelatihan Pelatihan. khutbah. Nah, Ya. saya dapat informasi bahwasanya Ustadz Rizky itu ketua HDMI. Ya. Ya, apa itu HDMI? Oke, Masya Allah. Ya, ini terbilang baru ya. Kalau di HDMI ini termasuk organisasi khusus untuk pemuda juga, Iya, iya. pemuda Islam gitu kan. Jadi HDMI ini singkatan dari Himpunan Dai Muda Indonesia. Iya. Nah, jadi di HDMI ini dihimpun seluruh generasi muda yang memiliki potensi di bidang dakwah gitu. Iya, iya. Nah, jadi kita himpun di sana, dan di sana mereka bisa kita berikan wadah. Wadah dari HDMI ini nantinya mereka akan lebih mudah berbaur dengan generasi seumuran dengan mereka, gitu kan. Selama ini kan kita mungkin kalau yang dai itu kan wah udah ustad, udah berumur, udah tua gitu kan. Sehingga generasi muda ini siapa yang akan menjangkau mereka kalau bukan yang anak muda juga, gitu kan. Dan ini wadah sebenarnya untuk para dai-dai muda, bagaimana caranya mereka kreatif dalam berdakwah. Iya, benar. Termasuk mereka bisa juga berdakwahnya sekarang itu kan orang media sosial gitu marah, bisa dia buat video pendek dan lain sebagainya, itu kan bisa di-upload di Instagram, Facebook, YouTube. Jadi kita mengarahkan generasi muda itu di dai muda ini atau HDMI ini, mereka kita arahkan juga ke video kreatif tadi. Iya, Sehingga apa? Mereka itu mampu menjangkau orang tidak hanya di sekitarnya saja, tetapi orang di luar Iya, sana benar. pun bisa. Ya, gini Ustadz Rizky. Tadi kan banyak kegiatan Ustadz Rizky. Nah, mungkin Ustadz Rizky pernah mendengar baik itu di IG maupun di berita-berita online, maraknya pada hari ini, yaitu catatan dalam pengadilan agama, pengadilan agama ya, Kota Pariaman, Kabupaten Pariaman. Nah, di mana dalam catatan itu yang saya ketahui banyaknya kasus perceraian. Nah, di mana kasus perceraian itu adalah anak-anak kawin muda rata-rata. Kaula muda gitu Kaula muda. Tadi kawin muda, ujungnya berujung cerai muda. Nah, gitu. Tadi ada apa? Berita miring karena reunian lah, karena bertemu ya. Karena saya rasa reunian itu biasa karena bertemu dengan kawan lama. Nah, di manakah kesalahan kawin muda itu? Kenapa yang dari kawin muda tidak bisa lanjut ke lebih jauh atau Pernikahannya ini bertahan lama? Kenapa? Apa kesalahan sebenarnya itu? Apakah karena kita dianjurkan ya, dianjurkan untuk kawin muda? Nah, itu kenapa sih itu terjadi? Baik, itu menurut pandang Buya Rizky. Ya, jadi Ajo Japri, Ya. sebenarnya kalau kita lihat ya, ada beberapa faktor sebenarnya. Kenapa kasus itu bisa terjadi? Mungkin kita lihat di media terjadi di satu tempat, di tempat A atau tempat B gitu kan. Bisa jadi atau di kota A, kota B, atau di tempat lain di luar daerah kita juga mungkin ada terjadi kasus yang sama gitu kan. Ini penting sebenarnya, harus diperhatikan oleh generasi muda gitu kan. Memang kalau kita lihat di zaman-zaman yang lalu itu ada ulama yang ketika melihat anaknya, ini ada sebuah kisah, ini seorang ulama ketika anaknya itu bangun tidur,
bangun tidur. Yang biasanya anaknya itu tidak ada terlihat celananya basah, tetapi ini basahnya itu bukan karena dalam Ngompol ya? tanda kutip Ngompol. tapi karena kepekaan dari ayahnya ini, ulama ini, melihat kondisi anaknya seperti itu, berarti anak saya sudah balik. Iya, benar-benar. Langsung disuruh anak itu mandi, siap-siap langsung dinikahkan. Nah, ada juga contoh kalau kita lihat, Luar biasa. ada juga yang menarik sebenarnya gitu kan. Kenapa kasus itu terjadi? Itu faktornya yang pertama itu faktor ilmu. Ilmu ya. Ilmu ini penting. Sebab sebagaimanapun juga, sebagai orang yang akan menempuh kehidupan, ini namanya dua kepala ditaruh di satu tempat gitu, karena dua pemikiran ditaruh satu tempat gitu, yang bermacam-macam karakter itu disatukan gitu, karena itu butuh ilmu gitu. Itu baru dua kepala. Iya. Apalagi kalau udah penjalan kan dua keluarga ya. Keluarga besar gitu, karena terus ada juga mungkin yang perempuan juga punya teman. Iya. Yang laki-laki punya teman. Otomatis tentu kita nggak lepas dari kehidupan sosial gitu kan. Makanya ini penting. Jadi generasi muda sebelum menempuh yang ke sana itu gitu kan. Walaupun sebenarnya saya ini Ajo Japri ya masih merintis juga ke sana gitu kan. Jadi sudah mau menuju ke sana gitu. Tapi melihat kasus ini menjadi prihatin kita. Iya, benar-benar. Setelah saya baca di beberapa buku Ajo Japri, jadi sebenarnya mereka itu nggak siap secara ilmu. Secara ilmu itu yang pertama. Tadi di awal kami sampaikan gitu kan, mereka nggak siap secara ilmu. Ini ilmu apa? Kalau kita lihat kan secara ilmu, nah rata-rata yang kaum muda itu ada yang telah tamat, telah menyelesaikan sampai SMA, ada madrasah, bahkan ada yang sampai ke jenjang perguruan tinggi. Nah, ilmu apa sih yang kurang baginya? Kalau kalau kita bicara ilmu, mungkin para anak muda sekarang lebih baik, lebih pintar. Ya, lebih pintar. Nah, ini pertanyaan Ajo Japri ini keren. Jadi banyak yang sudah tamat sekolah S1, S2, tetapi ada ilmu yang tidak mereka pelajari. Apa itu? Ilmu tentang berumah tangga. Oh, ilmu berumah tangga. Jadi kita itu harus membekali itu dulu gitu. Sebab gimana? Kita belum kenal. Kita nggak tahu apa kegiatan dia sehari-hari, bagaimana kebiasaannya gitu kan. Otomatis sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan, otomatis kita persiapan dengan ilmu dulu. Apa itu? Bagaimana caranya kita menjadi seorang suami yang baik, bagaimana cara menjadi istri yang baik gitu kan. Ketika istri itu dia tidak menuruti perintah suami, apa yang terjadi? Dia akan berdosa gitu, karena sehingga harus dipelajari itu. Sehingga kalau mereka sudah membekali dirinya dengan ilmu, itu bisa dipastikan tingkat perceraian itu akan bisa dikurangi dari kelemahan ilmu tadi gitu kan. Itu yang pertama, ilmu tentang rumah tangga. Yang kedua, ilmu tentang agama. Ilmu tentang agama. Gini ya Jo Japri, masalah perceraian itu gampang sekali. Nah, dari beberapa buku yang kami baca gitu kan, di dalam Islam itu sudah ada ketentuannya. Jadi cerai itu gampang gitu? Iya, gampang sekali. Cerai itu gampang sekali. Makanya di dalam Islam bercandanya itu sah. Contoh, bercandanya itu bisa jadi sah. Ya, dalam Islam contohnya dia bercanda, ya udahlah, saya talak kamu. Ya gitu. Walaupun dia sambil bercanda, gitu, sambil tertawa, dan sambil tertawa. Itu dalam Islam itu harus, kalau tidak ada kata rujuk, maka dia tidak boleh berhubungan. Kita kan tahu kan, tidak asik-asik bercanda, tercenggol sedikit, terbawa dengan emosi, tapi emosi dengan bercanda. Kayak nama gitu, itu bisa menyebabkan dia memang ditalak beneran. Makanya di Islam itu yang dijaga. Jadi kita bercanda itu hati-hati ya. Harus hati-hati. Tapi gitu kan kalau kita bercanda dengan pasangan itu kan pahala juga sebenarnya. Pahala, tapi bercanda seperti apa? Gitu. Iya. Itu kan. Tapi itu yang bercanda dalam Islam. Makanya penting belajar ilmu agama gitu. Terus apalagi yang sudah berulang kali mungkin dia mengatakan talak 1, talak 2, berkali-kali gitu kan. Padahal cuma batasnya kan cuma 3. Nah, kalau 3, yang laki-laki harus menikah dulu dengan perempuan, setelah itu cerai. Yang cerai hidup atau cerai mati. Yang perempuan harus nikah lagi dengan laki-laki. Iya, benar. Mau nanti dia cerai hidup atau cerai mati, baru dia bisa boleh menikah lagi.
kalau dia sudah 3 kali ditalak. Iya. Nah ini Islam itu sangat menjaga sekali, makanya kehati-hatian itu penting. Nah ini aja Japri, ilmu agama itu penting. Jadi ilmu berkeluarga, ilmu agama. Ilmu agama penting gitu kan. Mereka itu sebenarnya ketika mau menempuh itu tujuannya apa? Iya. Niatnya awal itu untuk itu apa? Karena ini kebanyakan ini yang salah orang persepsi selama ini. Mungkin karena ada yang bilang saya menikah dengan dia karena dia cantik gitu kan. Saya menikah dengan dia karena dia itu dari keluarga yang baik-baik gitu kan. Bukan menikahnya itu karena apa? Karena memang ingin beribadah. Kalau orang nikahnya ingin beribadah kepada Allah, pasti dia tidak akan sembarangan dalam Ibadah ya. Nah, ini penting. Ibadah ke Allah. Ini ibadah ini penting gitu. Makanya targetnya itu apa dulu? Apa misi dan visi dia itu apa? Terus duduk. Jadi sebelum kita meranjut ke lebih serius misalnya, meranjut ke jenjang pernikahan, kita berdua harus mempunyai misi yang sama ya. Harus. Tujuan yang sama, visi yang sama. Harus. Ya. Tidak apa-apa ketika masa ta'aruf, kita boleh kok pasangan perempuan tadi dan laki-laki tadi dia bertanya, apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka, apa yang kamu senangi, apa yang saya senangi. Itu harus saling diketahui dulu. Misalnya contoh nih, yang cewek dia nggak suka sama laki-laki itu yang tidurnya itu di atas jam 10 misalnya. Iya. Nggak suka dia gitu kan. Di awal sudah harus dibicarakan. Jadi nggak ada nanti ngambek ketika itu terjadi. Jadi intinya kita harus mengenal dulu ya. Iya, harus tahu. Mengenal dulu. Bagaimana biasanya si pria, bagaimana si wanita. Wanita ini. Yeah. Makanya itu sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya Japri yang harus disiapkan. Termasuk saya pun kenapa sampai sekarang masih seperti ini, karena merasa ilmu ini masih sangat sedikit sekali. Jadi nih, ada ilmu, ada agama. Ada ilmu. Apakah ini ekonomi? Apakah ekonomi itu, karena kan kebanyakan sekarang mungkin dia sebelumnya sama orang tuanya hidup mewah, sekarang sama udah berkeluarga hidup serba kesusahan, ujung-ujungnya ada tuntutan, akhirnya cerai. Oke, ini menarik nih Japri. Ekonomi nih. Ekonomi, benar sekali yang Japri sampaikan itu. Banyak di antara terjadi perceraian itu karena faktor ekonomi ya. Yeah. Ya, dari buku yang kami baca, dari info-info yang lainnya itu kan. Jadi sebenarnya Japri, ekonomi itu coba kita lihat dulu. Sebenarnya keinginankah atau kebutuhan? Keinginan atau kebutuhan? Iya, ini beda ini. Keinginan dan kebutuhan ini beda. Kalau keinginan ini nggak akan puas-puas manusia. Tapi kalau kebutuhan, insya Allah pasti terpenuhi. Ya kan? Contoh, kebutuhan kita di rumah itu apa? Makanan. Kita butuh makanan, ada. Kita butuh tempat tinggal, ada. Kita butuh pakaian, ada gitu kan. Nah ini udah cukup nih. Terus biaya untuk pendidikan. Tetapi kalau keinginan, kita misalnya sudah punya HP nih, harga 2 juta. Terus minta yang harga 3 juta. Padahal yang 2 juta ini masih bagus. Ini keinginan. Nah, atau dia punya tas harga 1 juta, minta yang harga 5 juta. Itu keinginan. Makanya tidak terpenuhi lah keinginan tadi. Tetapi kalau sekedar kebutuhan, insya Allah rumah tangga itu pasti akan baik, akan aman nih, kalau masalah ekonominya. Nah ini penting. Jadi utamakan kebutuhan, jangan keinginan. Nah, jadi keinginan itu dikurangi gitu. Ya, karena sekarang ini Ustaz, tren hari ini kan, apalagi dengan perkembangan teknologi, sambil main HP, nampak gambarin, ini bagus, beli. Jadi kan itu kan keinginan. Itu loh yang menjadi, mungkin itu menjadi apa ya, tumbuhnya keinginan hari ini, meningkatnya suatu keinginan. Ya, itu sebenarnya. Makanya memang kita harus cerdas ya. Bermedia sosial itu kita harus cerdas, gitu kan. Makanya kita harus kalau pepatah Minang kan mengukur badan itu sepanjang bayang sebenarnya. Apa gitu? Apa yang bisa kita jangkau gitu? Jangan kita menginginkan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Ini susah. Contoh, misalnya Ajo Japri. Ajo Japri gajinya sebulan 3 juta. 3 juta kan. Terus 3 juta kan. Ajo Japri, pengeluaran Ajo Japri dari 3 juta itu tuh harus
dirinci dulu kebutuhannya. Manajemen keuangan. Manajemen keuangannya tuh. Jangan di luar itu dulu. Yang kita butuhkan dulu dari 3 juta ini. Apa kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan 3 juta ini? Mungkin kayak beras, terus perlengkapan sayur mayurnya gitu kan, untuk sambalnya gitu kita siapkan gitu kan. Setelah itu apalagi untuk bayar listrik, bayar air gitu kan. Itu kan semuanya butuh biaya gitu kan. Bayar pendidikan nanti kalau misalnya sudah punya anak kan dari 3 juta itu sudah terpenuhi kah kebutuhan tadi? Sudah. Kalau ada sisa, kalau bisa ditabung. Jangan kayak gini. Kita punya gaji 3 juta. Kita harapkan kita cicil mobil. Nah, terlalu tinggi keinginan daripada tinggi kebutuhan ya. Padahal nggak sesuai dengan pemasukannya gitu kan. Kebutuhannya nggak itu sebenarnya aja. Tetapi karena keinginannya besar, oh oke lah, mobil tadi bisa dicicil. Contoh dari gaji 3 juta, mobil dicicil sebulannya itu 1.500.000 misalnya kan. Ini 1.500.000. Dari kebutuhan kita tadi tercukupi nggak? Iya, Nah, itu yang membuat terjadi pertikaian. Jadi sebenarnya permasalahan itu. Apa namanya, manajemen keuangan itu perlu sebenarnya. Perlu sekali gitu kan. Ini penting. Iya. Saya Aju Japri ingat pendapat ulama kayak gini, pandangan beliau harus ada 2 orang yang ini di dalam satu keluarga. Apa itu? Laki-laki yang penyabar dan wanita yang bersyukur. Jadi laki-laki harus bersabar, Laki-laki wanita yang penyabar, bersyukur. wanita yang bersyukur. Nah ini kalau mau langgeng rumah tangga, 2 ini harus ada. Ini kuncinya dia. Laki-laki yang bersabar, wanita yang bersyukur. Kalau yang bersabar, contoh kan perempuan tuh dia kan banyak keinginan, gitu kan. Atau dia suka kesal nggak karuan gitu, suka marah-marah nggak karuan. Jadi kita wanita itu kita nggak tahu ya, wanita itu bisa berubah gitu. Jadi moodnya itu berubah-ubah. Iya, moodnya, nah, ini jadi ini kalau dapat laki-laki yang penyabar ini Aju Japri, ini wanita paling beruntung. Yes, luar biasa sekali sebenarnya gitu. Ini harus ada 2. Ini pesan ulama nih. Harus ada laki-laki yang penyabar dan wanita yang bersyukur. Nah, jadi kalau dia penyabar, ya kan? Kalau dia penyabar, maka tidak akan terjadi pertikaian. Terus satu lagi wanita yang bersyukur. Bersyukur kayak gini. Contoh, seorang suami ngomong sama istrinya, sayang, hari ini abang cuma dapat uang 50. Iya. Apa kata istrinya? Alhamdulillah. Walaupun 50 ya. 50 misalnya kan. Jadi istilahnya setiap yang didapat oleh suaminya tetap wanita itu bersyukur. Oke. Gitu. Terima kasih Aju Rizky. Gitu, kalau kita dapat. Terima kasih Ustaz Rizky yang telah banyak menjelaskan. Jadi kawan-kawan semua, jadi sebelum kita nikah muda itu sebenarnya kita harus tahu dulu ilmu. Setinggi manapun pendidikan kita, tapi utamakanlah ilmu agama. Ilmu agama ya. Nah, yang ilmu rumah tangga. Yang selanjutnya kita harus tahu yang mana kebutuhan, yang mana keinginan. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah itu 2 kata kuncinya tadi. Yang pertama laki-laki yang penyabar dan wanita yang bersyukur. Oke, itu sangat luar biasa Buya Rizky. Semoga bermanfaat untuk kita berdua. Siap. Dan untuk pemirsa. Nah, satu pertanyaan nih untuk Buya Rizky. Kapan Buya Rizky menjalankan ibadah terpanjang itu? Kalau itu sebenarnya gimana pemirsa? Apakah perlu kita jawab ini? Sebenarnya ini lebih ke privasi sebenarnya. Ini kayaknya Aju Japri ini dia lebih apa ya? Kalau di dalam ininya kepo kalau bahasa anak ya kepo ya. Tapi gini aja Aju Japri. Kembali kepada keberanian kita sebenarnya gitu kan. Jadi apakah saya ini termasuk orang yang berani atau enggak? Nanti kita saksikan aja ya. Nah, jadi ada waktunya nanti. Kalau saya ini tipe orangnya pemberani, bisa jadi dalam waktu dekat gitu kan. Tapi kalau saya ini agak takut-takut ini karena ilmu tadi yang kita bahas tadi ya. Karena banyak ilmu tadi ya. Rasanya mungkin ini yang harus kita kuatkan. Jadi itu aja Japri, kita
kita skip aja nanti permisal ya kalau pertanyaan itu ya, jangan kita jawab hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja Japri. Oke, terima kasih Ustadz Rizky. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.